Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas Matthew dan di sini saya akan mempresentasikan tentang Big Data dalam bidang geologi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi. Poin pertama adalah tentang pengertian umum Big Data atau definisi Big Data itu sendiri. Jadi mari kita bayangkan Big Data ini adalah sebagai suatu kotak-kotak yang berisi tentang segala informasi yang berkaitan tentang diri kita, mulai dari kita dilahirkan hingga saat ini, seperti nama, data pendidikan, tempat, kemudian tanggal lahir, dan lain sebagainya. Maka kita akan mendapatkan bahwa terdapat banyak sekali kotak-kotak tersebut, dan yang pasti akan ketika ditempatkan di rumah kita maka akan sudah sangat penuh sekali gitu, karena sangat banyaknya kotak yang ada, sangat banyak informasi yang ada mulai dari kita kecil hingga kita berada pada saat ini. Nah, untuk pengertian umum Big Data sendiri adalah merupakan suatu himpunan data yang sangat besar di mana tidak dapat dikelola oleh suatu komputer atau perangkat lunak konvensional manapun. Dan pengertian umum berikutnya adalah suatu bidang yang menganalisis, mengekstrak informasi secara sistematis dari atau menangani kumpulan big data yang terlalu besar atau kompleks untuk ditangani oleh perangkat lunak aplikasi pemrosesan data secara tradisional. Poin kedua adalah tentang karakteristik big data. Big data sendiri memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang pertama volume, yang kedua variety atau varietas, dan yang ketiga adalah velocity atau kecepatan. Untuk volume sendiri, mendekati bahwa big data ini memiliki volume yang sangat-sangat besar. Pada tahun 2010, sekitar 11 tahun yang lalu, jika seluruh big data yang dihasilkan pada tahun 2010 tersebut kita umpamakan ke dalam bentuk CD, kemudian kita tumpuk CD tersebut di atas satu sama lain, maka tingginya ini akan memiliki tinggi yang cukup untuk mengcover jarak dari bumi ke bulan, kemudian balik lagi dari bulan ke bumi. Sebagai informasi tambahan bahwa jarak dari bumi ke bulan ada 384.400 km. Kemudian pada tahun 2012 volume data yang dihasilkan untuk setiap harinya saja itu sebesar 2,3 triliun GB. Dan pada tahun 2020 setiap harinya sekitar 43 triliun GB, di mana sudah berkali-kali lipat dan akan terus bertambah jumlahnya seiring dengan berkembangnya zaman. Untuk karakteristik yang kedua adalah variety atau varietas, di mana big data ini memiliki variety yang berbeda-beda, mulai dari dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk teks, mungkin dalam bentuk foto, dan lain sebagainya. Nah, untuk karakteristik big data yang ketiga adalah velocity atau kecepatan, di mana ini merupakan big data ini harus dikelola dalam kecepatan yang sangat-sangat cepat. Hal ini dikarenakan karena kepentingan dari big data tersebut sehingga harus dikelola dengan sangat cepat, kepentingan dan juga jumlah yang sangat banyak, sehingga membutuhkan computing system untuk mengolah big data ini dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian poin berikutnya adalah tentang big data dan Internet of Things. Apa itu sebenarnya hubungan antara kedua ini? Internet of Things sendiri memiliki arti di mana ketika barang-barang di sekitar kita ini mulai terhubung dengan internet, sehingga akan terjadi pertukaran informasi yang akan sangat cepat. Nah, seiring dengan berkembangnya Internet of Things, maka big data juga memiliki lompatan, jumlah data-data yang dihasilkan juga memiliki lompatan yang banyak. Nah, apa aja sih data-data yang dihasilkan ini? Contohnya ini seperti data detak jantung ketika kita sedang melakukan olahraga, data kemacetan dalam suatu daerah, data kecepatan lari, data jumlah steps yang kita ambil, kemudian data-data perbankan, data-data transaksi kita, kemudian berikutnya ada data-data postingan sosial media kita seperti di Instagram, Twitter, Facebook. Juga ada data-data cuaca seperti misalnya apakah pada saat ini terjadi hujan, kemudian kecepatan angin pada daerah ini untuk waktu tertentu seperti gimana. Nah, kemudian berikutnya adalah kesehatan, seperti mungkin riwayat penyakit kita, kapan kita sembuh, apakah kita sudah mendapatkan vaksin ini gitu. Poin berikutnya ada tentang fungsi dan juga manfaat big data. Yang pertama adalah dapat menentukan penyebab suatu masalah atau kegagalan secara real time. Nah, fungsi ini dapat menentukan dan menganalisa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu sistem.
Kemudian dengan penggunaannya saat ini juga dapat meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses penyimpanan data. Untuk hasil analisis tersebut dapat ditampilkan secara real time. Kemudian untuk fungsi dan manfaat big data yang kedua adalah pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Big data ini juga dapat digabungkan dengan sistem dan perangkat teknologi cerdas seperti contohnya IoT atau Internet of Things dan AI, Artificial Intelligence. Nah, dengan menggunakan sistem dan perangkat lunak cerdas ini, maka akan pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan cerdas, dengan tepat, dan juga dengan cepat. Dan untuk fungsi dan manfaat big data yang ketiga adalah mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis Anda. Fungsi ini adalah mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena ada kesalahan dari sisi teknis maupun dari sisi secara non-teknisnya. Big data ini dapat merencanakan beberapa opsi untuk mengurangi dan mengatasi anomali-anomali tersebut dengan lebih cepat untuk membantu aktivitas bisnis kita agar perusahaan atau organisasi Anda ini tidak mengalami hambatan gitu. Kemudian untuk fungsi dan manfaat big data yang keempat adalah mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Penyimpanan big data ini menggunakan sistem dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian waktu dalam mengelola dan menjalankan sebuah operasi menjadi lebih cepat dengan transfer data yang di atas rata-rata sistem database pada umum lainnya. Peningkatan performa ini juga dapat menjadi kelebihan tersendiri untuk mendukung pengembangan perangkat lunak. Poin berikutnya adalah tentang teknologi analisis big data. Nah, untuk analisis big data ini selain memiliki jumlah yang sangat-sangat banyak, juga dituntut untuk analisis ini dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh komputer atau perangkat-perangkat konvensional seperti mungkin handphone kita, smartphone kita, kemudian laptop atau PC gaming bahkan mungkin. Nah, ini tidak akan cukup dikarenakan jumlahnya yang begitu banyak dan juga kecepatan yang dituntut secepat itu gitu. Nah, maka dari itu dibutuhkan suatu perangkat khusus disebut sebagai high performance computing. Nah, high performance computing ini adalah suatu sistem di mana terdiri dari banyak CPU atau core yang terkoneksi satu sama lain dan bekerja secara paralel, sehingga kemudian mereka akan membagi workload-nya masing-masing dan akan membagi tugasnya masing-masing gitu, sehingga satu CPU tidak akan bekerja sendirian namun bekerja bersama-sama. Hal ini yang membuat analisis big data ini bisa dilakukan dengan sangat-sangat cepat dalam jumlah data yang sangat-sangat banyak juga gitu. Poin berikutnya adalah tentang big data dalam bidang geologi. Nah, per hari-hari ini teknologi dalam bidang geologi khususnya yang akan kita bahas di sini adalah tentang eksplorasi minyak dan gas bumi ini memiliki kemajuan yang sangat-sangat pesat. Karena banyak teknologi yang dikembangkan seperti frekuensi tinggi, geofon, dan lain-lain, di mana memiliki tujuan untuk merekam gelombang elastik dengan sensitivitas yang sangat-sangat tinggi juga. Teknologi-teknologi ini dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pengambilan dan perpindahan datanya relatif menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Data yang didapatkan pun memiliki variasi yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan data sebagai input dari alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu sumber minyak atau gas bumi sangat cepat. Selain cepat dan juga sangat-sangat besar. Pada eksplorasi minyak dan gas bumi memerlukan kemampuan yang tinggi dalam mengelola dalam jumlah yang demikian banyak keberagaman variety, mengakomodasi kecepatan pertumbuhan data dan mengintegrasikan berbagai metodologi eksplorasi dalam bentuk data stream, velocity. Kemudian dalam jumlah data yang demikian banyak atau volume, dan dengan kondisi yang tidak boleh meninggalkan keakuratan datanya atau veracity, serta mengintegrasikan dalam berbagai kepentingan untuk tujuan kepastian keberadaan gas agar investasi atau value lebih efisien dan juga efektif. Nah, dapat kita lihat bahwa karakteristik big data ini ada semua gitu dalam eksplorasi minyak dan gas bumi gitu. Kita dapat menangkap bahwa penggunaan big data dalam bisnis memiliki tujuan yang sesuai dengan definisi intelijen bisnis seperti yang sudah dipaparkan pada slide-slide sebelumnya. Untuk tahapan konvensional dalam suatu eksplorasi minyak dan gas bumi,
kita memerlukan tahapan yang panjang dengan pendekatan berbagai pertimbangan multidisiplin seperti dari geologi, geodesi, teknik perminyakan, pertambangan. Nah, sehingga ini akan menghasilkan sumber data yang berbeda, terutama dalam struktur data yang kita dapatkan. Data yang didapatkan pun membutuhkan akuisisi data, preprocessing, dan interpretasi yang memerlukan pemrosesan penyimpanan data dalam suatu skala yang sangat besar. Tujuan membuat citra seismik dengan visualisasi yang akurat dan beresolusi tinggi sudah menjadi keharusan, mengingat investasi di bidang eksplorasi migas terus dan menerus meningkat. Untuk meningkatkan kepastian keberadaan migas, geological phases model, reservoir characterization menjadikan permasalahan ini suatu studi saintifik dan juga suatu fenomena engineering yang sangat-sangat kompleks. Nah, sehingga muncul suatu permasalahan, yaitu terlalu banyak data atau too much data. Sehingga bagaimana cara memanage data dan pengetahuan yang begitu banyak. Makanya ini kita perlu membangun suatu sistem knowledge management system dan kesenjangan antara kesadaran akan kebanjiran data dan juga teknologi big data. Nah, teknologi big data dalam eksplorasi migas ini didefinisikan sebagai generasi baru teknologi arsitektur yang didesain secara ekonomis untuk mengekstrak nilai atau value dari volume yang sangat besar dan juga dengan keanekaragaman data atau variety yang sangat banyak dengan memanfaatkan kecepatan atau velocity untuk penjelajahan dan juga untuk analisis minyak dan gas bumi. Sekian presentasi dari saya tentang big data khususnya dalam bidang geologi. Mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penuturan. Sekian dari saya, terima kasih.